Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sandi Ramadiansyah, kemudian Ambar Dalagati, Desi Wulanugraha, Nurma Damayanti, dan Masro Bermunte. Untuk pembacaan materinya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Masro Munte dengan MPM 2020500419. Pengertian belajar pembelajaran. Belajar merupakan komponen dari ilmu pendidikan yang berkenan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi. Di dalamnya dikembangkan teori-teori yang meliputi teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi kurikulum, dan modul-modul pengembangan kurikulum dari Dr. H. Saiful Sagala, MPD 2008. Sedangkan menurut Morgan et al., belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Diamti dan Mujiono mengemukakan bahwa penentu dari proses belajar adalah siswa. Dalam keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerima, dan lain-lain aspek yang ada individu yang belajar. Pendapat beberapa ahli pendidikan dan fisiologi tentang belajar. Belajar menurut pandangan B.F. Skinner pada tahun 1958 merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam peluang munculnya respon. Sedangkan menurut Robert M. Gaffney, belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Menurut Jean Piaget, seorang psikolog Swiss, mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian belajar adalah perubahan struktural yang saling melengkapi antara proses penyesuaian kembali atau pengubahan informasi baru terhadap informasi yang telah kita miliki, sehingga informasi baru tersebut dapat disesuaikan dengan baik. Menurut pandangan Charles Rogers, ahli psikolog terapi, belajar adalah suatu kebebasan atau kemerdekaan untuk mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Menurut Benjamin Bloom, belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk peningkatan taraf hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jerome S. Brunner, seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikolog belajar kognitif, menurutnya belajar adalah suatu cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara efektif. Kesimpulannya adalah pembelajaran merupakan membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Itu menurut Dr. H. Saiful Sagala, MPD 2008. Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa disebut juga dengan faktor psikologis.
sedangkan faktor eksternal bisa disebut dengan faktor sosiologis. Faktor internal ialah yang mempengaruhi dari dalam, meliputi dari dua aspek, yaitu aspek fisiologi dan aspek psikologis. Yang dimaksud dengan fisiologi adalah kondisi jasmani secara umum dan kondisi panca indera. Contohnya seperti kita sedang kekurangan gitu. Ada kekurangan sesuatu seperti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan sebagainya. Sedangkan psikologis ialah kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, dan kemampuan yang mana sudah ada dalam diri kita sendiri, seperti lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial adalah yang dimaksud yaitu keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Keluarga adalah ketika kita masih kecil atau lingkungan kita yang paling terdekat. Dalam keluarga ini, jika sesuatu hal yang buruk, kita pun akan terpengaruhi oleh sesuatu yang buruk juga. Begitu juga dengan guru, teman, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan non-sosial di sekolah mencakup kondisi dan materi fisik seperti rumah, sekolah, peralatan atau perlengkapan di sekolah, dan alam. Contohnya seperti kondisi rumah. Jika kita mempunyai rumah yang kondisi pencahayaannya kurang di saat malam hari, kita untuk belajar pun sangat sulit, itu akan mempengaruhi juga. Sekolah yang bisa kita lihat contoh-contoh yang seperti di daerah-daerah pelosok, itu masih banyak sekolah-sekolah yang masih seperti sudah mau rubuh atau atapnya bocor. Peralatan dan perlengkapan sekolah. Di sini seperti masih ada daerah-daerah yang masih belum ada internetnya, padahal di ibu kota sudah banyak yang menggunakan internet. Kadang kondisi-kondisi seperti buku juga. Motivasi sangat penting bagi siswa maupun guru. Guru mengetahui motivasi siswa sangat diperlukan guna untuk memelihara dan meningkatkan motivasi siswa sehingga siswa tersebut akan terdorong dan melakukan aktivitas belajar. Yang mana siswa tersebut melakukan aktivitas belajar secara senang dikarenakan motivasi diri sendiri. Siswa juga dapat termotivasi jika ada faktor metode pembelajaran. Guru sebagai pemberi ilmu, yaitu sebagai pemberi ilmu pengetahuan, ilmu nilai-nilai akhlak dan norma. Jadi sebagai guru harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas, sehingga nantinya akan diajarkan kepada siswanya. Siswa belajar didorong oleh kekuatan mental. Kekuatan mental itu berupa kemauan, keinginan, dan cita-cita. Dengan adanya itu, siswa akan lebih terdorong untuk belajar. Yang mana jika ada kemauan, siswa tersebut akan lebih terdorong untuk melakukan belajar. Dengan adanya cita-cita juga siswa tersebut akan lebih meningkat motivasinya. Baik, terima kasih. Saya Desi Wulan Nugraha, NPM 20201500588. Saya akan meneruskan materi mengenai pentingnya motivasi dalam belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Contohnya, setelah seorang siswa membaca suatu bab buku bacaan dibandingkan dengan temannya sekelas yang juga membaca bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong membaca lagi. 2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. 3.
mengarahkan kegiatan belajar sebagai ilustrasi setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius terbukti banyak bersinambungan. Individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Bersenda gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya. 4. Membesarkan semangat sebagai ilustrasi jika ia telah menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai orang tua, maka ia berusaha agar cepat lulus. 5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja, misalnya di sela-selanya adalah istirahat atau bermain. D. Fisik. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Di samping itu, panca indera juga memiliki peranan yang sangat penting. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Terima kasih. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut para ahli dapat dijadikan patokan dalam memahaminya, seperti yang telah disebutkan menurut David E. Capel dan Edward L. Dejnoska. Tujuan pembelajaran merupakan sebuah deklarasi yang detail, yang dikemukakan dalam sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan agar bisa dicerna dengan baik dan bisa menjadi hasil yang diinginkan. Sedangkan Henry Election 1984 dan Fred Percival menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deklarasi yang jelas dan memperlihatkan penampilannya atau skill dari siswa yang bisa diraih dalam aktivitas pembelajaran. Manfaat tujuan pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaudih Sukmadinata 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 2. Memudahkan guru meraih dan menyusun bahan ajar. 3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. 4. Memudahkan guru mengadakan penilaian. Klasifikasi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama dari ranah kognitif, yaitu 1. Level knowledge atau pengetahuan. 2. Level comprehension atau pemahaman. 3. Level application atau penerapan. 4. Level analisis atau analisis. 5. Level sintetis atau sintetis. 6. Level evaluation atau evaluasi. Yang kedua dari ranah efektif atau sikap dan perilaku, yaitu 1. Kemauan menerima. 2. Kemauan menanggapi. 3. Berkeyakinan. 4. Penerapan karya. 5. Ketekunan dan ketelitian. Dan yang terakhir ranah psikomotor, yaitu 1. Persepsi. 2. Kesiapan. 3. Mekanisme. 4. Respon. 5. Kemahiran. 6. Adaptasi. 7. Organisasi. Baiklah, terima kasih atas pembacaan materinya. Kemudian kita masuk ke sesi kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu belajar merupakan proses serta upaya sadar untuk mencari pengetahuan dan kemampuan, di mana pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh tersebut akan bersifat permanen, kecuali jika ada masalah secara fisik bagi yang memiliki kemampuan tersebut. Berhasil dan tidaknya kita dalam belajar sangat dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hal yang menunjang kesuksesan belajar adalah motivasi atau dorongan yang diberikan kepada anak atau seorang pembelajar. Pembelajaran merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar siswa dapat
dan mau melakukan kegiatan belajar dan untuk mengoptimalkan hasil belajarnya. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.